Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman, khususnya yang mendaftar di bidang peranata komputer terampil dan peranata komputer ahli pertama. Ternyata ada SK Menpan RB nomor SKJ.4 tahun 2024 yang teman-teman perlu tahu isinya, yaitu terkait dengan standar kompetensi jabatan untuk bidang peranata komputer. Nah, di SK Menpan RB nomor SKJ 4 tahun 2024 ini diputuskan bahwa standar kompetensi jabatan fungsional peranata komputer ini berlaku untuk semua ASN, ya, baik itu CPNS ataupun P3K. Tapi kita tidak bahas P3K di sini, kita hanya membahas CPNS. Ya, berarti arah pembahasan kita terkait dengan seleksi atau tes SKB. Nah, seperti kita ketahui, untuk kompetensi teknis jabatan fungsional peranata komputer itu terdiri dari 6 poin, teman-teman. Yang pertama ada informasi teknologi enterprise, yang kedua ada manajemen layanan teknologi informasi, yang ketiga ada pengelolaan data, yang keempat ada manajemen risiko teknologi informasi, yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi, dan terakhir ada sistem informasi dan multimedia. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di dalam Surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024 terkait dengan materi pokok SKB untuk tahun ini, ternyata di sana materi pokok peranata komputer ahli pertama ini mencakup semua kompetensi jabatan peranata komputer, ya. Jadi ada 6 kompetensi jabatan peranata komputer, dan untuk materi pokok peranata komputer ahli pertama mengacu pada semua kompetensi jabatan peranata komputer berdasarkan SK Permenpan RB nomor SKJ 4 tahun 2024. Nah, sedangkan materi pokok peranata komputer terampil itu mengacu juga pada SK Menpan RB nomor SKJ 4 tahun 2024. Hanya saja untuk materi pokok peranata komputer terampil itu tidak mengadopsi atau tidak mengambil 2 materi dari cakupan kompetensi jabatan peranata komputer, yaitu informasi teknologi enterprise dan manajemen risiko teknologi informasi. Hanya 4 saja, yaitu manajemen layanan TI, pengelolaan data, infrastruktur TI, sistem informasi dan multimedia. Dan ada satu informasi yang menurut saya ini perlu teman-teman ketahui. Ternyata setelah saya baca draft SK Menpan RB nomor SKJ 4 tahun 2024, baik itu peranata komputer ahli pertama ataupun peranata komputer terampil, indikator kompetensinya sama. Ya, indikator kompetensinya sama. Artinya tidak menutup kemungkinan soal-soal yang muncul untuk bidang peranata komputer terampil itu akan sama dengan soal-soal yang akan muncul untuk bidang peranata komputer ahli pertama, ya. Karena di sini ada 4 yang sama persis. Ya, ada 4 materi pokok yang sama. Kecuali IT enterprise dan manajemen risiko TI itu hanya ada di peranata komputer ahli pertama. Selebihnya saya pikir akan sama saja. Ya, maka dari itu saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, silakan pelajari semua contoh soal baik itu yang ada di peranata komputer terampil ataupun yang ada di peranata komputer ahli pertama. Ya, jangan dibeda-bedakan. Jadi pelajari semua, karena saya yakin pasti soalnya tidak akan jauh beda, karena berdasarkan indikator kompetensi yang dituangkan di dalam SK Menpan RB nomor SKJ 4 tahun 2024 itu sama saja indikator kompetensinya. Kita coba lihat satu-satu apa saja yang menjadi indikator kompetensi dari semua kompetensi jabatan peranata komputer yang ada, khususnya di bidang peranata komputer ahli pertama dan peranata komputer terampil. Oke, kompetensi yang pertama yaitu terkait dengan IT enterprise. Nah, pada aspek ini itu diharapkan mampu melaksanakan penerapan strategi dan tata kelola TI sebuah organisasi. Indikatornya ada 3, teman-teman. Indikator kompetensinya ada 3. Yang pertama, mampu melaksanakan pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penyusunan strategi dan tata kelola TI sebuah organisasi. Yang kedua,
mampu melaksanakan validasi informasi yang diperlukan dalam penyusunan strategi dan tata kelola TI sebuah organisasi. Dan ketiga, mampu melaksanakan tahapan awal dan persiapan kegiatan pengelolaan strategi dan tata kelola TI organisasi. Kemudian kompetensi yang kedua, manajemen layanan TI. Nah, di sini di kompetensi yang kedua ini diharapkan peranata komputer terampil ataupun peranata komputer pertama mampu melaksanakan penerapan dasar dari kegiatan manajemen layanan teknologi informasi. Nah, indikator kompetensinya juga jelas, ada 3. Pertama, mampu melakukan pemenuhan terhadap permintaan layanan TI. Yang kedua, mampu mengelola katalog layanan TI. Yang ketiga, mampu mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi. Kemudian kita lihat lagi kompetensi jabatan yang ketiga, pengelolaan data. Pengelolaan data ini ada di peranata komputer pertama, peranata komputer ahli pertama, dan ada juga di peranata komputer terampil. Nah, di sini peranata komputer ahli pertama ataupun terampil diharapkan mampu melaksanakan penerapan dasar dari kegiatan pengelolaan data sebuah organisasi. Indikator kompetensinya juga jelas, ada 5. Pertama, mampu melaksanakan pengumpulan kebutuhan informasi, evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi, serta validasi kebutuhan informasinya. Yang kedua, mampu melaksanakan pengadministrasian teknologi data serta deteksi perbaikan terhadap permasalahan teknologi data. Ketiga, mampu melakukan perawatan arsitektur data, arsitektur teknologi data, arsitektur integrasi data, model data, taksonomi data instansi. Yang keempat, mampu menyusun rancangan database, instalasi dan konfigurasi database, backup atau pemulihan data, peningkatan kinerja database. Dan yang kelima, mampu melaksanakan implementasi data model, business intelligence, rancangan layanan akses data, ingestion data, rancangan integrasi data, serta melaksanakan uji coba rancangan layanan akses data, serta visualisasi informasi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kompetensi yang terakhir, yaitu sistem informasi dan multimedia. Nah, pada aspek ini, baik untuk peranata komputer ahli pertama ataupun peranata komputer terampil, itu diharapkan mampu melaksanakan penerapan dasar dari kegiatan pembangunan sistem informasi, pengolahan data, area TI khusus sebuah organisasi. Indikator kompetensinya juga jelas, ada 5. Yang pertama, mampu melaksanakan analisis kebutuhan sistem informasi, perancangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, uji coba sistem informasi, pemeliharaan sistem informasi, instalasi, upgrade dan konfigurasi sistem operasi. Kemudian yang kedua, mampu menyusun petunjuk operasional sistem informasi, dokumentasi pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, mampu melaksanakan data crawling, data feeding, data loading, manipulasi data, pengolahan data atribut dan spasial sederhana seperti mengubah bentuk atau isi atau informasi atau struktur dari atribut data spasial, pengolahan data atribut pada peta tematik rinci. Yang keempat, mampu menyusun peta tematik yang menggambarkan suatu tema atau tujuan khusus, desain komunikasi visual sebagai saran untuk membantu organisasi dalam memvisualisasikan sesuatu yang akan digunakan sebagai media komunikasi, kemudian definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial, storyboard atau flowchart dengan tools tertentu supaya gagasan dapat tersampaikan secara jelas dan runtun dalam sebuah desain komunikasi visual. Dan terakhir, mampu menyusun prototipe atau program multimedia kompleks yang mengkombinasikan beragam unsur objek-objek multimedia seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Nah, sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dengan menyajikan materi terkait dengan standar kompetensi jabatan peranata komputer, baik itu ahli pertama ataupun peranata komputer terampil. Jadi di sini sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman bahwa tidak cukup teman-teman hanya mempelajari materi-materi yang saya sajikan di semua video saya sebelumnya. Ya, tidak cukup hanya mempelajari itu, karena apa yang saya sajikan di video saya sebelumnya itu hanya membahas secara umum setiap kompetensi yang ada, hanya membahas secara umum. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, teman-teman harus memperbanyak lagi latihan soal-soal terkait hal-hal teknis yang sesuai dengan indikator kompetensi yang ada. Misalnya seperti ini, teman-teman. Kita coba lihat salah satu indikator kompetensi yang ada di sistem informasi dan multimedia yang menyebutkan bahwa peranata komputer terampil ataupun ahli pertama mampu melaksanakan data crawling, data feeding atau data loading, manipulasi data, pengolahan data atribut dan spasial sederhana seperti mengubah bentuk atau isi atau informasi atau struktur dari atribut data spasial, pengolahan data atribut pada peta tematik rinci. Artinya, berdasarkan indikator kompetensi ini, maka teman-teman mau tidak mau harus memahami pertama apa itu data crawling,
apa itu data feeding, apa itu data loading, apa itu manipulasi data, apa itu pengolahan data atribut dan spasial, dan apa itu pengolahan data atribut pada peta tematik. Teman-teman harus pahami ini. Jadi yang teman-teman harus lakukan selanjutnya adalah memahami semua hal teknis sesuai dengan indikator kompetensi yang ada. Nah, misalnya lagi di salah satu indikator kompetensi yang ada terkait dengan pengolahan data, misalnya disebutkan di situ mampu melaksanakan implementasi data model, business intelligence, rancangan layanan akses data, ingestion data atau data ingestion, rancangan integrasi data, serta melakukan uji coba rancangan layanan akses data, visualisasi informasi. Artinya bahwa teman-teman juga harus memahami apa itu data model, apa itu business intelligence, apa itu layanan akses data, apa itu ingestion data, apa itu integrasi data, dan bagaimana proses visualisasi informasi. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah menonton semua video saya di di beberapa waktu yang lalu, ya itu tidak cukup. Karena yang saya bahas di situ hanya sebatas fundamental dari setiap materi yang ada, dari setiap kompetensi yang ada, itu terkait dengan pengertian, komponen, fungsi, aspek, kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman harus membaca juga terkait dengan hal-hal teknis sesuai dengan standar indikator kompetensi yang ada di semua kompetensi sesuai dengan bidang yang teman-teman daftar. Apakah itu penata komputer terampil ataupun ahli pertama. Dan kabar baiknya, baik itu penata komputer terampil ataupun ahli pertama itu sama saja. Hanya yang membedakan kalau di penata komputer terampil hanya 4 kompetensi yang diambil. Sedangkan di penata komputer ahli pertama itu semua kompetensi, ada 6 kompetensi yang diambil. Ya, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pada dasarnya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di SKB, saya menyarankan teman-teman untuk memahami semua aspek teknis yang ada di semua indikator kompetensi yang disebutkan di setiap kompetensi bidang penata komputer, baik itu ahli pertama ataupun terampil. Ya. Terkait dengan itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Insya Allah saya akan coba untuk mengupdate secara berkala pembahasan-pembahasan terkait dengan topik-topik teknis yang ada di setiap indikator kompetensi yang ada di, baik itu di kompetensi teknis penata komputer ahli pertama ataupun penata komputer terampil. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya setiap kesulitan adalah pijakan menuju keberhasilan, dan setiap kegagalan adalah pelajaran yang memperkuat langkah kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.